Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Halo rekan DJPPR, balik lagi ke podcast ini untuk kita. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngobrol nih sama Pak Muhammad Ngafifi. Beliau ini adalah praktisi pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, Pak Vivi ini baru aja kembali training dari Australia. Trainingnya ini mengenai cara membangun koalisi untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Betul ya Pak? Nah, penasaran kan kita mau ngomongin apa aja nih tentang trainingnya dari Pak Vivi. Mari kita sambut Pak Muhammad Ngafifi. Yeay. Gimana Pak kabarnya? Apakah sehat? Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Oke, semoga kita semuanya juga sehat, Mbak Anggi terutama. Amin. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Jangan grogi ya Pak ya, karena saya juga grogi nih udah di depan. Nah Pak, terkait training yang tadi saya bilang nih, kan saya dengar-dengar, saya lihat juga Bapak baru aja kembali dari training ada di Australia ya Pak. Betul. Nah itu Bapak latar belakangnya apa Pak nih kalau boleh tahu untuk mengikuti training tersebut? Betul Mbak Anggi, jadi saya baru kembali dari South Coast di Australia. Kursus ini diselenggarakan oleh Australia Award Indonesia dan berfokus pada bagaimana kita bisa membangun koalisi yang kuat dalam pendanaan dan pembiayaan infrastruktur, terutama dengan melibatkan sektor swasta dan publik. Waktu itu ada tawaran untuk mendaftar kursus singkat yang dibiayai oleh AINI untuk beberapa tema dan cukup mengisi aplikasi, memasukkan pengalaman-pengalaman kita serta hal relevan lainnya ditambah rekomendasi dari pimpinan unit. Nah, kursus ini diadakan di 2 kota, Brisbane dan Sydney, mulai dari tanggal 23 September hingga 4 Oktober. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana Australia terutama melalui skema KPBU atau lebih dikenal secara internasional sebagai Public-Private Partnership berhasil membangun infrastruktur berkualitas tinggi dengan keterlibatan kedua belah pihak, sektor swasta dan sektor pemerintah, dengan pengelolaan pendanaan dan pembiayaannya. Pembiayaan kursus ini seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Australia, mulai dari transportasi, akomodasi penginapan, kebutuhan makan dan uang harian. Bantuan dari sisi pemerintah kita masih diperlukan waktu itu terkait dengan pengurusan dokumen seperti surat tugas, paspor atau perpanjangannya jika diperlukan. Beberapa teman memerlukan itu, surat pengantar visa dan exit permit. Nah, sebelum mengikuti kursus singkat ini, sebenarnya saya punya harapan awal, ingin mendapatkan pandangan negara lain dalam hal ini Australia tentang bagaimana mereka mengelola pembiayaan infrastrukturnya. Hal ini dilandasi pada bagaimana Indonesia menghadapi banyak tantangan terkait pembiayaan infrastruktur ya. Pemerintah kita tidak selalu memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara dan infrastruktur air bersih. Oleh karena itu melibatkan sektor swasta melalui PPP sangat penting untuk menutupi kesenjangan tersebut dari sudut pandang kita. Oke. Mungkin itu latar belakangnya. Iya, menarik banget sih ya Pak, karena semuanya ternyata ditanggung ya Pak sama AAI-nya. Jadi Bapak cuma menyiapkan skill dan mental ya Pak untuk menghadapi semua materi yang ada di sana. Sebenarnya ini temanya menarik ya Pak, dan kalau misalnya kita ingat arahan pimpinan, sebenarnya memang kita harus mengutamakan gitu ya, bekerja sama dengan pemerintah. Jadi memang untuk pembiayaan infrastruktur kita berharap lebih gitu ya Pak, untuk membuat kerjasama dengan swasta. Betul. Untuk mendukung pembiayaan infrastruktur. Kalau boleh tahu nih Pak, hal-hal apa aja nih yang Bapak pelajari di sana yang menarik, yang bisa kita petik dari pembelajaran atau praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Australia dalam hal pembiayaan infrastrukturnya Pak? Yep. Yang membuat saya kaget, ini ada beberapa pembelajaran sebenarnya, tapi yang membuat saya kaget pertama adalah harapan saya tadi tidak terwujud. Sedih dong Pak. Apa perlu kita ulang Pak perjalanan ke sananya ya Pak? Mungkin. Kita bilangin Pak Bram. Tapi lebih ke karena ini sih,
Jadi tidak seperti harapan awal saya sebelum mengikuti kursus seperti yang tadi saya sampaikan. Di Australia, PPP itu tidak hanya soal pembiayaan atau dana saja. Fokus utama dari sisi pemerintah di Australia dalam memanfaatkan PPP adalah delivery layanan secara profesional dapat tersalurkan. Sebagian besar dari studi kasus yang disampaikan saat kursus, pembiayaan itu tidak menjadi masalah, pendanaan itu tidak jadi masalah. Alasan yang mendasari penggunaan skema PPP adalah mendapatkan pengalaman profesional swasta, teknologi dan inovasi yang fleksibel dari swasta, dan swasta itu mau mengerjakan asal diberikan insentif yang tepat. Nah, jadi landasan dasar untuk ke PPP-nya udah agak berbeda nih antara kita dan Australia. Tapi di level project kita sebenarnya juga punya kesamaan gitu, bahwa project itu harus dibungkus biar membuat investor itu comfort gitu. Nah, di Australia pemerintah dalam setiap levelnya, di sana kan ada mirip dengan kita, tapi di sana mulai dari county, state sampai ke level nasionalnya hampir selalu terlibat dalam bentuk kontribusi modal, baik langsung ke dalam proyek pada saat konstruksi yang dilakukan oleh SPV. SPV di sini adalah Special Purpose Vehicle, sisi swastanya ketika ber-KPBU, ber-PPP, atau berupa skema pembayaran ketersediaan atau availability payment. Atau pada prinsipnya sih government pay. Di Indonesia sebenarnya juga sudah cukup banyak proyek yang menerapkan kontribusi dari pemerintah dalam proyek seperti ini. Namun di Australia lebih fleksibel karena dari tiap level pemerintahan tadi bisa langsung memberikan kontribusi tunai melalui SPV. Kalau di kita yang sudah jalan mirip dengan dukungan kelayakan atau viability gap fund. Sedangkan kontribusi yang berasal dari di kita kontribusi yang berasal dari kementerian, pemerintah kota, pemerintah daerah itu sampai dengan saat ini belum bisa yang langsung diberikan ke SPV. Dalam bentuk cash. Dalam bentuk cash. Jadi harus dalam bentuk in kind. Yang artinya ketika bentuknya adalah in kind dalam bentuk barang, dalam bentuk fisik, pengadaannya tidak bisa dilakukan oleh SPV secara integratif. Oh ya, pengadaannya dilakukan sendiri gitu ya Pak? Betul, pengadaannya dilakukan sendiri oleh unit instansi pemerintahnya. Yang di sana sering kita temui dan menjadi pembelajaran kita ya selama ini, ada interface risk yang tujuan awalnya adalah delivery layanan menjadi terganggu gitu. Karena kadang si swasta atau SPV sudah selesai, yang dari sisi pemerintah walaupun ini juga sangat menjadi yang dari swasta tadi tergantung dari selesainya yang sisi pemerintah belum jadi, akhirnya nggak bisa secara optimal layanan itu terdelivery. Jadi ini juga salah satu perbedaan mencolok antara kita dan Australia. Nah, balik lagi ke government pay. Kenapa saya sebut government pay? Karena di Australia sana ternyata PPP yang mainstream adalah PPP yang mendasarkan pada government pay. Ya, kalau kita kan kita masih campur terbuka ya Pak. Kadang-kadang kita juga resisten gitu ya Pak sama government pay. Betul. Padahal di luar sana emang aslinya PPP itu government pay ya Pak ya. Betul. Nah di Australia ini juga ada ceritanya sebenarnya. User charge mereka juga pernah gunakan sampai dengan kejadian kegagalan proyek PPP yang berbasis pada user charge tol. Di sana proyeksinya tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh swasta. Akhirnya swastanya nggak bisa untung, nggak bisa dapat insentifnya. Nah dari kejadian itu ke proyek-proyek PPP selanjutnya dari sisi swasta nggak pernah mau lagi kalau demand risk itu tetap di mereka. Swasta. Jadi demand risk selalu dialihkan ke sisi pemerintah. Dan karena landasan awalnya bukan karena si pemerintah Australia ini nggak punya dana, pembiayaan gitu. Mereka fine saja dengan hal tersebut dan masih jalan sampai sekarang untuk proyek PPP-nya. Tapi ya tadi
banyak menggunakan skema government pay dibandingkan user pay. Nah, pelajaran lain dari Australia terkait dengan public private partnership ini adalah di sana ada dua hal yang satu ini kita belum punya, namanya perlindungan koridor atau koridor protection. Saya dapatkan ini ketika di Queensland. Jadi kurang lebih begini, rencana infrastruktur di mereka itu lumayan matang, bahkan untuk jangka panjang. Kita punya juga jangka 25-30 tahun gitu kan ya. Tapi itu dijagain sama mereka. Cara menjaganya dengan koridor protection ini. Jadi rencana infrastruktur yang akan dibangun itu sudah ditetapkan lokasinya, koridornya. Nah, itu diproteksi sama pemerintah, mulai dari izin yang tetap dijaga ke sana. Nggak boleh ada yang bangun sesuatu di situ ya Pak? Betul, selain dari yang dia harapkan. Terus yang kedua, ketika ada tanah yang bukan milik pemerintah, itu juga coba diakuisisi atau dibeli gitu dalam jangkauan jangka panjang tadi. Kalau memang rencananya proyeknya akan dibangun di situ. Betul, gitu. Tapi itu tidak mendadak gitu. Jadi rencana bangunnya 30 tahun lagi, mulai dari tahun ke-0 ini mereka udah mengidentifikasi, terus membeli kalau memang dibutuhkan dibeli, terus menjagain dengan aturan izin dan lain sebagainya tadi, dan itu dijaga gitu walaupun pemerintahannya berganti. Nah, itu untuk menjaga biar kenaikan biaya proyek yang berasal dari harga tanah itu tidak terjadi, terus kemudian mafia tanah juga di sana bisa dijagain juga dengan cara seperti itu. Ya, selain yang tadi koridor protection, ada lagi nggak Pak hal-hal yang berbeda yang bisa kita jadikan pelajaran dari praktek yang sudah dilakukan oleh pemerintah Australia? Mungkin ada satu ya, yaitu terkait dengan pentingnya analisis ekonomi, manfaat ekonomi yang lebih luas atau wider economic benefits. Di banyak proyek di Australia, ekonomi tidak hanya dilihat dari efisiensi atau penghematan biaya operasional, tetapi juga dari dampak yang lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan perdagangan. Mungkin saya langsung ke contoh aja. Ada satu proyek stadium di Australia yang dari perhitungan ABMS itu nilainya tidak layak gitu. Nilai ABMS-nya itu ABMS yang seperti biasa sudah kita lakukan. Iya, seperti yang biasa kita lakukan. Itu kurang dari 1 gitu ya. Benefit cost ratio-nya. Dan itu tidak hanya disampaikan oleh satu pihak tapi oleh beberapa pihak. Yang di sana tetap bisa lanjut dilakukan pembangunannya. Walaupun tidak mencapai batas ABMS-nya gitu. Betul, tetap dilanjutkan. Dan itu secara politis juga ternyata tetap bisa gitu. Dan nyatanya adalah stadion tersebut juga terbangun. Jadi di sana sepertinya wider economic benefit ini juga lebih luas daripada ABMS yang sering kita kaji tahu. Bersama, ya. Tapi itu juga menjadikan pedoman atau landasan buat mereka untuk melanjutkan proyeknya. Kalau di kita mungkin agak ini ya. Iya, jelas nggak bisa langsung lanjut kalau ABMS-nya nilainya dari kajian sudah tidak memenuhi. Tapi kalau misalkan dari kajian yang tadi kan ABMS seperti biasa yang udah kita tahu juga itu kurang dari 1, tentang yang wider economic benefits ini juga dijabarkan di kajiannya juga ya Pak? Untuk sebagai governance mereka ngambil keputusan. Betul. Dan itu juga kelihatannya dijadikan bahan mereka untuk mendapatkan persetujuan dari parlemen juga. Dalam konteks Indonesia nih Pak, apa aja sih tantangan terbesar dari pengalaman yang udah kita dapetin selama memberikan dukungan pemerintah untuk membiayai infrastruktur dan menerapkan skema KPBU? Dan bagaimana kita bisa belajar dari Australia? Salah satu tantangan terbesar di Indonesia adalah ketidakpastian hukum dan regulasi. Investor seringkali ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena sovereign risk kita ya, karena kurangnya kejelasan dalam kerangka hukum dan peraturan. Di Australia,
Proyek-proyek PPP beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan jelas secara hukum, yang memungkinkan sektor swasta merasa aman untuk berinvestasi. Indonesia perlu meningkatkan stabilitas regulasi agar lebih menarik bagi investor asing. Pandangan dari sudut pandang investor sebagai masukan di Indonesia adalah agar menyiapkan pipeline yang memenuhi appetite swasta dan dalam bungkus yang sudah matang. Selain itu, konsistensi keberhasilan dalam tataran proyek yang memungkinkan bahwa environment partnership di Indonesia lebih baik juga perlu diperlihatkan dalam bentuk proyek-proyek yang berhasil, mulai dari financial close, konstruksi, sampai dengan operasi. Penanganan dispute pada suatu proyek juga mesti memperlihatkan bahwa posisi swasta dalam kerjasama juga dihormati dan dipastikan diberikan haknya setelah mereka melakukan kewajibannya. Selain itu, pada saat penyiapan, alokasi risiko proyek juga menjadi tantangan. Di Australia, risiko dibagi secara jelas antara pemerintah dan sektor swasta dengan kontrak yang disusun untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah. Di Indonesia, pendekatan seperti ini sebenarnya sudah mulai dilakukan, terutama untuk proyek-proyek yang mendapat fasilitas PDF dari Kementerian Keuangan. Nah, fun fact yang saya dapatkan adalah ketika di Australia itu menyiapkan bungkus proyeknya dalam bentuk business case, itu ternyata juga tidak dilakukan sendiri oleh PNS-PNS di sana. Mereka juga membutuhkan bantuan dari subject matter expert, konsultan juga untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi kita sudah di track yang benar sebenarnya. Berarti kurang lebih sama ya Pak, praktik-praktik perjalanan penyiapan proyek infrastrukturnya. Cuma memang kita perlu meningkatkan kepastian regulasi dan juga hukum. Betul sekali. Oke. Lalu Pak, kalau misalkan kita ngomong tentang tren global dalam penerapan PPP, khususnya terkait dengan keberlanjutan dan teknologi hijau, gimana sih Pak ke depannya nasib penerapan PPP ini Pak? Secara global, tren yang berkembang dalam mengintegrasikan keberlanjutan dan teknologi hijau ke dalam proyek PPP di banyak negara termasuk Australia. Proyek infrastruktur tidak hanya dinilai dari sisi finansial tetapi juga dari dampak lingkungannya. Misalnya banyak proyek yang sekarang harus memenuhi target efisiensi sumber daya, manajemen limbah, pelestarian habitat alami. Inisiatif hijau seperti penggunaan teknologi kendaraan listrik, sistem pemanfaatan ulang air dan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan menjadi standar baru gitu dalam kontrak PPP di Australia. Selain itu, pemerintah di berbagai negara juga mulai mewajibkan standar adaptasi iklim dalam kontrak infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu bertahan dari dampak perubahan iklim seperti banjir atau gelombang panas. Tren ini relevan dengan upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh, berkelanjutan di masa depan, terutama mengingat kerentanannya terhadap perubahan iklim. Iya betul Pak, saya setuju sih Pak, karena sebagaimana kita tahu kalau misalkan Indonesia ini berada di ring of fire gitu ya Pak, kayaknya kita terlalu riskan atas bencana gempa, jadi kita perlu mempertimbangkan aspek resilience ya Pak dalam pembiayaan infrastruktur. Oke Pak, kalau misalkan kita lihat di inisiatif Kementerian Keuangan, kita kan sedang menyusun gitu ya Pak, manual ESG, environmental, sosial dan juga governance. Nah dalam ESG itu kan kita ada aspek sosialnya ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya pengen tahu nih seberapa penting keterlibatan komunitas dalam proyek infrastruktur dan bagaimana pendekatan komunitas ini diterapkan di Australia. Keterlibatan komunitas sangat penting dalam memastikan bahwa proyek infrastruktur tidak hanya berhasil secara teknis dan finansial, tetapi juga diterima oleh masyarakat. Di Australia, konsultasi publik adalah bagian integral dari setiap tahap perencanaan proyek infrastruktur, khususnya yang melibatkan skema PPP. Komunitas lokal diajak terlibat sejak awal, baik untuk memberikan masukan terkait dengan desain proyek maupun untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak merugikan mereka. Selain itu, proyek-proyek PPP di Australia seringkali mengharuskan perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung komunitas lokal seperti fasilitas umum, area hijau atau program pelatihan kerja bagi warga setempat. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat luas.
salah satu contoh proyek di sana yang mengembangkan ini adalah ketika mereka konsultasi publik untuk jalur rel kereta api, awalnya itu hanya untuk memberikan informasi awal tentang titik-titik stasiunnya di mana, terus delivery layanan yang akan meningkat itu seperti apa gitu. Tapi sampai dengan proyek itu selesai, tempat yang awalnya menjadi tempat konsultasi publik ini menjadi semacam tempat yang dilanjutkan gitu untuk memberikan informasi lebih dalam tentang bagaimana dulu pembangunannya, bagaimana tantangannya. Bahkan di situ juga disebutkan historis sampai 200 tahun sebelumnya gitu. Wilayah itu sebelumnya apa yang menghuni di situ, dari aborigin suku apa, kemudian saat ini seperti apa, ketika mereka mau melihat teknologinya juga bisa bagaimana buat ngebornya itu pakai alat yang di sana juga disediakan miniaturnya gitu. Terus kemudian ada 3D ketika project itu saat dibor seperti apa, terus kemudian ketika sudah jadi, walaupun ada beberapa yang belum jadi ya, itu juga ada semacam 3D yang bisa dilihat ketika ini nanti jadi bakalan seperti apa gitu. Jadi lokasi itu maksudnya dijadikan semacam museum. Betul sekali. Bisa dibilang kayak gitu ya Pak? Iya. Oh jadi menarik ya Pak. Sebenarnya ini juga kalau saya perhatiin pelibatan komunitas ini penting. Kalau misalkan di praktek kita kan memang kita sudah melakukan ya Pak konsultasi publik dari awal. Tapi kayaknya untuk engagement dengan komunitas ini sampai proyek ini operasi mungkin belum optimal kita lakukan ya Pak. Jadi mungkin ada banyak kendala pada saat penyelesaian proyek ini. Jadi mungkin yang bisa kita petik dari pengalaman Australia, kita terus menerus ya melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan infrastruktur ini. Kalau tadi tuh di Australia kita buat semacam museum gitu ya Pak. Betul. Supaya masyarakat mengerti ini tuh apa dulunya, bagaimana prosesnya, dan nanti dia akan mendapatkan layanan yang seperti apa setelah ada proyeknya ini ya Pak. Betul sekali. Yang tadi Bapak bilang di awal, kalau misalkan kan short course ini nanti akan ada tugas ya Pak setelah kembalinya di Indonesia, rencananya mau melakukan apa atau apa yang ingin diterapkan di kantor atau untuk Indonesia. Nah untuk rencana tindak lanjutnya dari short course ini, apa rencana Bapak yang akan diimplementasikan? Mungkin tidak hanya rencana tapi laporan yang sudah saya lakukan ya. Yang pertama adalah sharing knowledge dengan rekan-rekan di Direktorat PDPPI dan pemangku kepentingan lainnya. Ini sudah saya lakukan begitu pulang dari short course. Terus kemudian ketika melakukan sharing knowledge itu ada arahan dari Pak Direktur untuk menyebarluaskan knowledge ini lebih luas melalui podcast. Maka dari sekarang itu ada podcast ini. Kita ada di sini. Semoga podcast ini juga menjadi konten edukatif yang bisa diakses oleh publik melalui website kami. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan tentang penggunaan skema PPP dalam infrastruktur dan bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman negara lain seperti Australia. Nah, rencana yang belum terlaksana, nanti di Januari direncanakan ada post course yang dimana post course itu menjadi platform bagi para peserta kursus untuk mempresentasikan proyek-proyek yang sudah direncanakan, terus dari pembelajaran yang diperoleh selama di Australia, kemudian akan difokuskan pada penerapan praktek terbaik seperti perlindungan koridor, analisis manfaat ekonomi yang lebih luas, dan pembagian risiko yang adil antara sektor publik dan swasta. Untuk kelompok saya sendiri nanti akan berfokus pada bagaimana kita melihat perspektif investor internasional dalam hal ini dari Australia terkait dengan proyek, jadi lebih mikro ke proyeknya, dan bagaimana kita nanti bisa merespon hal tersebut agar mereka lebih comfort dan lebih tertarik untuk masuk ke Indonesia, nggak hanya dari sisi pembiayaannya yang akan kita dapatkan, tapi juga pengalaman, profesionalitas mereka untuk mendeliver layanan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Iya Pak Vivi, terima kasih banyak atas sharingnya kali ini. Kalau misalkan saya dengerin nih sebenarnya banyak banget
hal menarik ya Pak yang bisa diterapin di Indonesia. Tapi kalau misalkan saya lihat-lihat lagi sebenarnya kita udah on track ya Pak. Betul. Semua proses tahapannya. Cuma memang ada beberapa hal yang masih bisa kita tingkatkan ya Pak. Kalau misalnya saya mencatat ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita implementasikan ke depannya. Terutama tentang mindset ya Pak. Untuk penerapan PPP kita nggak lagi ngomongin kebutuhan pembiayaan nih, tapi harus merubah mindsetnya untuk penyediaan layanan yang lebih baik. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lesson learn ya Pak. Dari pengalaman kita udah banyak banget proyek KPBU yang kita coba untuk bangun, tapi memang kita masih struggle. Dan dari proyek-proyek yang udah kita bisa mengambil lesson learn, dan kalau bisa kita mengimprove ya Pak, jangan mengambil langkah yang sama. Jadi kita lebih baik solutif gitu ya Pak untuk mencari potensi untuk meningkatkan hal tersebut. Terus hal menarik juga ada corridor protection dan wider economic benefits. Dan yang terakhir yang paling penting, yang paling sering kita omongin ke stakeholder, bahwa kepastian hukum dan regulasi di Indonesia itu penting ya Pak, supaya memberikan kenyamanan bagi investor untuk mendukung pembiayaan infrastruktur. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ngafifi yang sudah sharing bersama kita semua. Oke, jika rekan DJPPR punya request topik tertentu yang ingin kita bahas di podcast selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan dan tonton episode podcast ini untuk kita selanjutnya hanya di YouTube channel DJPPR. Terima kasih Pak Vivi. Sama-sama.